Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Jakarta. Saya Katarina Nikmat, SE MAP, Widyaswara BPSDM Provinsi NTT, pengampu pada pelatihan kepemimpinan pengawas khusus agenda 3 pengendalian pekerjaan dengan mata diklat teknik komunikasi publik. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan strategi pembelajaran pada mata pelatihan teknik komunikasi publik ini. 4 agenda pelatihan kepemimpinan pengawas. Yang pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Yang kedua, agenda kepemimpinan pelayanan. Yang ketiga, agenda pengendalian pekerjaan. Dan yang keempat, agenda aktualisasi kepemimpinan. Saya berada di agenda pengendalian pekerjaan. Agenda ini terdiri dari 7 mata diklat. Yang pertama, manajemen pengawasan. Yang kedua, pelayanan publik digital. Yang ketiga, manajemen mutu. Yang keempat, teknik komunikasi publik. Yang kelima, pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, penyusunan RKA pelayanan publik. Yang ketujuh, perencanaan kegiatan pelayanan publik. Kenapa mata diklat ini penting bagi pejabat pengawas? Seperti kita ketahui bersama, sekarang adalah zaman kita menghadapi revolusi industri 4.0. Bahkan di Jepang sudah mempersiapkan diri memasuki era 5.0. Untuk lebih optimalkan komunikasi dalam pengawasan maupun pelayanan mutu, tetap harus menggunakan komunikasi asertif. Karena seorang pemimpin akan menghadapi berbagai macam karakter, baik dari tingkat pendidikan, budaya, etnis, dan yang lebih penting untuk lebih mengoptimalkan komunikasi baik yang berbasis IT maupun yang face to face. Mata pelatihan teknik komunikasi publik ini berdurasi 405 menit atau setara dengan 9 jam pelajaran. Ada 3 materi pokok. Yang pertama, konsep komunikasi publik. Yang kedua, komunikasi asertif. Yang ketiga, public speaking dan presentasi yang efektif. Tujuan pembelajaran teknik komunikasi publik. Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya, dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Di penyajian ada 3 sekuen. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, penyajian. Yang ketiga, penutup. Pada pendahuluan, saya memulai kegiatan itu dengan doa. Yang kedua, saling mengenal. Dimulai dengan saya memperkenalkan diri. Selanjutnya, menciptakan suasana untuk memastikan bahwa semua siap untuk bahagia bersama dalam kelas melalui games pesan berantai. Gamesnya tetap diberi kesimpulan karena berkaitan dengan materi inti. Pada sesi penyajian memiliki 3 materi pokok. Yang pertama, materi pokok konsep komunikasi publik. Yang kedua, materi pokok komunikasi asertif. Yang ketiga, materi pokok public speaking dan presentasi yang efektif. Selanjutnya saya memasuki materi pokok pertama, yaitu konsep komunikasi publik. Materi pokok ini terdiri dari 4 submateri pokok. Untuk submateri pokok pengertian konsep komunikasi, saya menggunakan games snowball. Setelah selesai, baru saya memaparkan konsep komunikasi
menurut para ahli yang terdapat dalam modul dan referensi bacaan saya lainnya. Yang kedua, untuk submateri bentuk-bentuk komunikasi, saya meminta peserta untuk mengidentifikasi bentuk komunikasi apa saja yang sudah diterapkan di tempat kerja masing-masing dan mengapa memilih bentuk komunikasi tersebut. Juga saya meminta peserta sebutkan kendala dalam komunikasi tersebut. Lalu menayangkan video komunikasi antar negara, video komunikasi antar budaya, dan video komunikasi antar etnis. Ketiga, untuk submateri teknik komunikasi publik, saya akan meminta peserta untuk berbicara, menulis, mempresentasikan, dan jumpa pers mengenai tema yang sedang hangat sekarang, yaitu pandemi COVID-19 misalnya. Yang keempat, selanjutnya saya memaparkan apa itu komunikasi publik. Selanjutnya saya memasuki materi pokok yang kedua, yaitu komunikasi asertif. Untuk submateri pengertian komunikasi asertif, saya akan membagikan skenario berupa masalah di lingkungan kerja. Lalu peserta saya bagikan ke dalam 5 kelompok dan meminta peserta menyelesaikan masalah dan bagaimana menjadi asertif. Yang kedua, untuk submateri active listening, peserta diminta untuk berpasangan dan curhat mendalam untuk mengukur apakah sudah menjadi pendengar yang baik. Maka setiap pasangan akan menyimpulkan apa yang dia dengar waktu sesi curhat tadi. Yang ketiga, untuk submateri mengelola keluhan, saya menyediakan permainan, bermain peran tentang buruknya pelayanan. Peserta dapat menyimpulkan strategi mana yang belum mereka gunakan dari 5 solusi yang ada. Yang terakhir, untuk submateri komunikasi tertulis, saya akan menayangkan video, lalu peserta membuat berita tertulis berdasarkan apa yang mereka dengar dan lihat melalui video yang saya tayangkan, lalu membuat surat edaran dan lain-lain. Masuki materi pokok yang ketiga, yaitu public speaking dan presentasi yang efektif. Materi pokok ini lebih kepada bagaimana mempraktekkan public speaking dan presentasi. Yang pertama, saya akan memaparkan persiapan presentasi, apa-apa yang harus dipersiapkan sebelum presentasi. Yang kedua, meminta peserta secara pribadi menyiapkan materi. Contohnya, bahaya dan pencegahan COVID-19 dengan mempendomani yang telah saya paparkan sebelumnya. Yang ketiga, peserta yang lain menjadi audiens. Akan saya modali dengan format penilaian yang dinilai berupa bahasa tubuh, kontak mata, suara, gaya berpakaian, intonasi, kata-kata yang digunakan, gerakan tubuh, ekspresi wajah, bahasa yang digunakan, dan dinilai menggunakan angka mulai dari angka 10 sampai angka 100. Yang keempat, saya juga memberikan penilaian dan menggunakan format yang sama. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta tentang materi yang sudah saya bawakan, saya melakukan evaluasi sederhana. Yang pertama yang saya lakukan adalah peserta dikelompokkan menjadi 3 kelompok dan mewakili materi pokok, yaitu ada 3 materi pokok. Yang kedua, saya meminta peserta kelompok 1 membuat simpulan pada materi pokok konsep komunikasi berupa ceramah di depan massa yang jumlahnya banyak dan durasi waktu cuma 3 menit. Yang kedua, saya meminta peserta kelompok 2 membuat simpulan pada materi pokok kedua, yaitu komunikasi asertif berupa ceramah di depan staf yang jumlahnya agak sedikit dan jumlah waktunya 3 menit. Yang ketiga, saya meminta peserta kelompok 3 untuk membuat simpulan materi secara umum menggunakan PowerPoint sebanyak 5 slide dengan waktu 5 menit.
dan menayangkan di depan masyarakat yang sedang gelisah. Demikian desain pembelajaran mata diklat Teknik Komunikasi Publik yang akan saya terapkan pada pelatihan kepemimpinan pengawas nantinya. Selanjutnya akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kritik dan saran merupakan vitamin bagi saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.